Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 bersama saya Romo Agus CSSR. Kita akan merenungkan Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu ciri pokok dari mereka yang memiliki bakat bisnis adalah kemampuan untuk memanfaatkan momen dan tentu saja tempat untuk kelancaran bisnis. Artinya, insting bisnis itu selalu melihat tempat dan momen sebagai kesempatan untuk berbisnis. Tempat-tempat yang ramai dikunjungi banyak orang biasanya juga dipenuhi oleh banyak pedagang yang menawarkan aneka macam barang dan tentu saja jasa. Sebab di sanalah mereka memperoleh peluang untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang dalam kisah Injil hari ini disampaikan oleh Yesus. Bait Allah merupakan area sentral di dalam hidup religius bangsa Yahudi, dalam tradisi keagamaan bangsa Yahudi. Sebab di sana mereka melakukan segala kewajibannya kepada Tuhan yang ditentukan oleh hukum Taurat, yakni menyembah kepada Allah, berbakti kepadanya. Tidak mengherankan saudari-saudara jika kemudian Bait Allah menjadi salah satu tempat yang paling ramai dengan orang banyak, disesaki begitu banyak orang yang memang hendak berdoa kepada Allah, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang dituntut oleh hukum Taurat. Dan kenyataan ini kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang demi kelancaran bisnis. Tentu saja para pedagang ini tidak hanya berasal dari luar, tapi juga mereka yang mengelola Bait Allah, yaitu kaum Lewi, para imam. Bisa dipastikan bahwa mereka dan keluarga mereka yang banyak berbisnis di sekitar Bait Allah. Bagi Yesus, saudari-saudara, tindakan jual beli barang, transaksi di area bait suci atau Bait Allah ini bukan sebuah perilaku yang dapat dibenarkan, bukan perilaku yang terpuji, perilaku yang tidak bisa didukung. Sebab Bait Allah memang merupakan rumah doa yang mengurus relasi manusia dengan Allah sendiri. Karena berhubungan dengan Allah yang kudus, maka Bait Allah lalu merupakan tempat yang sakral, bukan tempat profan. Sebaliknya, urusan jual beli barang merupakan perkara bisnis yang acap kali saudara-saudari dipenuhi banyak intrik demi mencapai keuntungan maksimal. Hal ini yang ditentang oleh Yesus.
Rumah doa atau rumah Bapakku bukanlah rumah penyamun. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, manusia kita seringkali sibuk mengurusi perkara duniawi. Sehingga kadang-kadang pikiran kita, kepala kita dijejali oleh hal-hal duniawi semata juga. Ini yang kadang-kadang membuat kita lupa akan hubungan kita dengan Tuhan yang menjadi dasar yang kokoh bagi kelangsungan hidup kita. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, tindakan Yesus memurnikan bait Allah sebagai rumah Tuhan yang sepantasnya mengajak kita juga untuk memurnikan rumah Tuhan kita pada masa kini. Rumah Tuhan tentu saja harus diartikan secara lebih luas, tidak sebatas gedung bait Allah di Yerusalem. Rumah Tuhan bukan hanya bangunan ibadah, bukan hanya gereja kita masing-masing, tetapi ini menyangkut juga sebagai bait kudus Allah dan gereja sebagai persekutuan orang beriman kepada Yesus. Dalam banyak pengertian, rumah Tuhan itulah kita harus memurnikannya. Bagaimana? Memurnikan rumah sebagai rumah doa, mesbah doa bagi Tuhan. Santo Alfonsus Maria de Liguori, pendiri kongregasi CSSR, ketika dia menjadi uskup, dia mengingatkan keluarga-keluarga Katolik di keuskupannya untuk menciptakan rumah doa bagi keluarga atau rumah doa keluarga. Apa artinya? Maksud dari Santo Alfonsus, saudara-saudara, adalah untuk mengajak keluarga-keluarga Katolik memulai doa bersama dalam keluarga, setia dan tekun berdoa bersama dalam keluarga. Melalui cara itu, Santo Alfonsus hendak memurnikan hidup keluarga-keluarga di keuskupan yang dipercayakan kepadanya. Hal ini dilakukan Santo Alfonsus karena banyak keluarga pada masa itu yang menghadapi tantangan berat. Banyak situasi-situasi keluarga yang perlu mendapatkan tanggapan, perlu mendapatkan tindakan kegembalaannya. Maka dia menyerukan keluarga-keluarga membangun rumahnya sebagai rumah doa, tidak sekedar sebagai rumah tinggal, tempat yang dihuni. Kesetiaan pada pasangan pada masa itu terancam dan hidup keluarga yang telah dikuduskan pun terancam. Melalui doa banyak keluarga kemudian diselamatkan, banyak keluarga didamaikan, dirukunkan kembali. Kekudusan hidup keluarga pun lalu menjadi terjaga. Saya lalu teringat saudari-saudara akan kata-kata Santo Yohanes Paulus II. Dia mengatakan, keluarga yang selalu berdoa bersama akan selalu tinggal bersama. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Melalui Yesus Putramu, Engkau hendak memurnikan bait Allah, tempat di mana kami berdoa menyampaikan sembah bakti. Rahmatilah kami semua agar mampu menghargai dan memelihara rumah-Mu sebagai sumber kekuatan, sumber spiritualitas, dan rumah doa bagi keluarga, bagi semua orang. Ajari kami untuk senantiasa berani mengajak keluarga kami
rekan-rekan, teman-teman sekomunitas untuk senantiasa menjadikan rumah komunitas sebagai rumah doa, sebagai komunitas doa. Semoga Tuhan dan mengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan. Atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.